Baik pemirsa, jika di hari sebelumnya kami sudah menampilkan kepada Anda siapa saja tokoh yang berpotensi untuk menjadi bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Nah, hari ini kami akan bahas mengenai tokoh-tokoh tersebut berdasarkan elektabilitas yang dicatatkan oleh lembaga survei. Kang Ujang juga masih menemani saya, kita akan bahas bersama, kita akan lihat bagaimana elektabilitas sosok-sosok yang kadang-kadang ini akan meramaikan pemilu 2024 sebagai bakal calon wakil presiden. Kita akan lihat yang pertama poltreking yang sudah melakukan survei terhadap sejumlah tokoh potensial sebagai bakal calon wakil presiden di 2024 mendatang. Kita lihat bersama di layar, Kang. Nah, ini poltreking Indonesia seperti ini, angkanya ini adalah simulasi 10 nama. Pada April 2023 survei ini dilakukan Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD dan AHY. Seperti ini angkanya 17,1%. Erick Thohir yang paling tinggi, mengikuti di bawahnya atau di belakangnya Sandiaga Uno. Berturut-turut Ridwan Kamil juga masih 2 digit 13%. Mahfud MD, Agus Yudhoyono selisihnya sedikit 7,8% dengan 7,7%. Kang Ujang. Ya, saya melihatnya ini masih jauh. Ini simulasi per April 2023. Ini sudah bulan September. Ya. Artinya harus ada survei yang dilakukan oleh poltreking untuk bisa melihat dan memotret ya dari 5 kandidat yang muncul sebagai cawapres. Karena begini, begitu angka 17 paling tinggi Pak Erick Thohir, saya melihat ya tentu ini kan masih jauh ke angka misalkan 50%. Nah, kenapa? Karena pendaftarannya sudah dekat, Mbak Putri. Pendaftaran di tanggal 19 Oktober hingga 25 November capres-cawapres. Oleh karena itu kalau angkanya masih seperti ini, tentu masih jauh dari ekspektasi keinginan daripada partai politik. Baik. Yang partai politik itu ingin cawapresnya memiliki elektabilitas yang maksimal, baik, yang tinggi. Ya, mungkin kita akan bandingkan. Kalau di sini adalah hasil poltreking, begitu kan survei poltreking. Di layar satunya lagi, akan bisa melihat di sana, itu adalah hasil survei indikator. Namanya masih sama, 10 nama. 10 nama yang disimulasikan ada dilaksanakan surveinya bulan Mei 2023. Nah, ini 5 besar yang kami tayangkan. Ada Erick Thohir masih sama-sama menempati peringkat yang pertama, tapi angkanya 15,5%. Kemudian yang kedua, jika poltreking adalah Sandiaga Uno menempati peringkat 2. Di indikator hasil survei adalah Ridwan Kamil. Kemudian yang ketiga, Mahfud MD, berbeda dengan poltreking, Mahfud MD di peringkat keempat. Sementara yang kemudian ada di peringkat 4 dari hasil survei indikator adalah Mas Sandiaga Uno. Baru berikutnya masih sama-sama di peringkat 5, ini hasil poltreking ataupun juga indikator sama. Mas AHY di sana, silakan Kang Ujang. Iya, tokohnya sama, figurnya sama, tapi elektabilitasnya bergeser. Tentu ini kan dari masing-masing lembaga itu kan punya responden yang berbeda pula. Jadi mungkin sebaran respondennya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Tetapi dari 3 nama ini kan 3 jauh beda. Misalkan Pak Erick Thohir di angka 17, di poltreking di indikator 15. Artinya memang dalam 2 lembaga survei ini Pak Erick Thohir masih yang terunggul, masih yang tertinggi. Cuma persoalannya memang kalau kita baca dari survei yang ada semuanya, ini kan semuanya margin of error. Biasanya margin of error tergantung kan bisa 3% gitu ya, tergantung dari metode dan lembaga survei yang melakukannya. Tapi dari semua yang ada ini hampir misalkan di indikator ada dari Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, Sandiaga Uno, walaupun berbeda dengan hasil yang poltreking bergeser ya hasilnya, tetapi ini masih dalam angka margin of error, artinya masih saling mengalahkan ke depan. Baik. Masih terus fluktuatif lah angka pergeseran angka ini begitu. Baik, Kang Ujang. Nah, pemirsa, kami ulangi lagi bahwa ini adalah hasil dari 5 nama teratas ketika kemudian lembaga survei baik poltreking ataupun indikator mengajukan 10 nama dalam survei yang dilakukan kepada masyarakat pada bulan April untuk poltreking, pada bulan Mei di tahun yang sama, tahun ini 2023 untuk indikator. Lalu siapa saja nama-nama yang menempati peringkat 6 hingga peringkat 10? Sekali lagi ini adalah peringkat 1 hingga peringkat 5 besar, 6 sampai 10 kita juga akan lihat kembali. Siapa saja nama-namanya? Baik itu di poltreking ataupun juga di indikator. Kita akan masih tunggu. Ini dia, kita sudah bisa lihat ternyata ada Khofifah Indar Parawansa di peringkat 6 untuk poltreking, diikuti Puan Maharani peringkat 6, Erlangga Hartarto, Caimin yang saat ini memang sudah resmi berpasangan dengan Anies Baswedan, kemudian juga ada Andika Perkasa. Itu adalah versi poltreking di peringkat 6 hingga 10. Bagaimana dengan hasil survei indikator? Andika Perkasa di peringkat 6, Kang Ujang. Khofifah berikutnya di posisi 7, kemudian Caimin, ternyata ada nama Sri Mulyani masuk di sana, dan terakhir di posisi 10 di posisi yang buncit adalah Erlangga Hartarto. Kang Ujang. Ya, semuanya masih fluktuatif ya. Tadi kita melihat dari 6 besar cawapres yang ada di poltreking, tentu kita melihat ada nama Bu Khofifah, Mbak Puan, Pak Erlangga, Muhaimin dan Pak Andika Perkasa. Tetapi kalau kita lihat di surveinya indikator,
ada Bu Sri Mulyani, ya berbeda sih. Tapi kalau kita melihat dari angka-angkanya jauh berbeda ya. Misalkan Pak Andika nomor 1, tetapi di Politeknik adalah Bu Hopipa. Tentu tadi ya semua lembaga survei punya metodologi yang masing-masing, tetapi tadi punya responden juga yang berbeda sehingga hasilnya berbeda. Tetapi kalau kita melihat misalkan dari poltreking sudah dijadikan sebagai cawapres yaitu Cak Imin. Lalu Andi Praperkasa agak sulit karena sudah menjadi wakil tim pemenangan nasional dari kubu Ganjar. Lalu Pak Erlangga tinggal nunggu waktu apakah memang nanti dicawapreskan atau tidak di Prabowo kan. Mbak Puan kelihatannya agak tetap akan menjadi ketua DPR kelihatannya kalau seandainya PDIP menang lagi. Bu Hopipa ini punya potensi besar. Pertama tinggi gitu ya. Yang saya lihat Bu Hopipa itu kelihatannya ya hanya ingin menunggu restu aja. Oke, memenuhi syarat juga yang kita bahas dari tadi, yaitu mewakili kaum Nahdliyin, kemudian juga memiliki suara juga di Jawa Timur yang cukup kuat, begitu Kang Ujang. Kalau soal restu, mungkin sebelum menutup singkat saja, restu siapa yang ditunggu? Dulu ada proposal yang diajukan oleh partai politik capres tertentu kepada Bu Hopipa. Bu Hopipa menjawab, tentu di belakang layar ini, bilang saya menunggu restu Pak Lurah. Oke, restu Pak Lurah jadi kunci. Lalu bagaimana kemudian restu-restu ini bisa membuat atau mendongkrak nama dari para calon wakil presiden ini untuk bisa dipilih? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pun melakukan simulasi 5 nama bacawa pres dan memperoleh hasil. Kalau tadi kami sajikan kepada Anda, itulah 10 nama yang diajukan pada survei kepada masyarakat. Bagaimana kemudian jika dikerucutkan menjadi 5 nama? Apa kata masyarakat? Apa pilihan masyarakat? Kita akan langsung saja lihat bersama. Ini adalah hasil survei, masih seperti yang tadi, poltreking dan juga indikator. Ini dia, Kang Ujang. Ketika kemudian ini masih 10 nama, tapi mungkin nanti coba kita tampilkan yang 5 nama. Tapi bagaimana kemudian pergeseran dari nama-nama ini, masyarakat seperti apa memilihnya? Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Agus Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa. Baik, ini sepertinya 5 nama yang diajukan oleh indikator pada bulan April 2023. Penilaian Anda, ternyata ada pergeseran ketika 5 nama yang menjadi pemuncaknya adalah Sandiaga Uno, bukan lagi Erick Thohir kan? Ya tadi, semua pergeseran mungkin terjadi. Kalau saya katakan tadi masih margin error. Kalau sekarang tentu tadi agak lebar ya, dan namanya juga bergesernya dari Sandiaga yang belakangan menjadi nomor 1. Saya melihat begini, tentu ini dipengaruhi oleh isu-isu yang muncul di masyarakat. Kan politik itu persepsi. Kalau ada pembentukan persepsi dari masing-masing cawapres yang itu lebih besar gitu dari masing-masing cawapres itu, maka dia ya akan berubah, ada pergeseran. Nah mungkin Pak Sandi dalam konteks itu membangun ya sebuah pencitraan yang tinggi, termasuk Pak Ridwan Kamil bisa jadi di ujung dia menjabat di akhir masa jabatan sebagai gubernur, tentu ketika dia ingin loncat menjadi cawapres harus bekerja lebih bagus lagi untuk bisa memiliki elektabilitas yang tinggi tadi. Jadi pasti pergeseran itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu kalau angkanya masih 27 ya pasti akan juga saling menyusul satu sama lain. Saya meyakini itu. Baik, kita sudah lihat ternyata ada pergeseran nama yang dipilih oleh masyarakat ketika kemudian masyarakatnya diajukan 5 nama. Nah, Kang mungkin bisa akan mendekat ke sini, kita akan lihat bersama. Sudah bisa disaksikan juga oleh masyarakat. Kami meng-head to head-kan ini hasil survei ketiga capres jika kemudian bertarung berhadapan saat Pilpres. Yang pertama adalah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang melakukan 3 simulasi pada 15 kemudian juga Juli 2023 yang mempertemukan ketiga capres. Ini kita lihat bersama. Jika kemudian Prabowo Subianto bertemu dengan Ganjar Pranowo, masyarakat ditanya pilih yang mana, ternyata seperti itu hasilnya, Kang Ujang. 39,6% memilih atau memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo dan 47% memberikan suaranya untuk Prabowo Subianto. 13,4% tidak tahu, tidak jawab. Melihatnya seperti apa? Ya artinya saya melihat masih survei yang lama ya, artinya Pak Prabowo masih unggul. Masih belum terkejar oleh Pak Ganjar. Tetapi saya melihat juga ada di survei yang lain juga kan Pak Ganjar juga agak menyusul. Tapi tadi kita bicara head to headnya, bicara dari peta kedua capres ini. Nah kalau kita lihat angka yang objektif tadi, ya sesungguhnya tadi walaupun memang Pak Ganjar masih tertinggal, tetapi
waktu masih panjang, oke. masih bisa saling mengalahkan satu sama lain. Masih bisa mengejar? Ya pasti, karena Baik. begini, pengalaman pilpres-pilpres yang lalu, kalau ingin aman angkanya 50% lebih. Ya, nah, betul. Pak Prabowo angkanya belum sampai di situ. 47% ya, tadi. artinya walaupun bisa potensi untuk menang, tapi masih bisa dikejar oleh Ganjar begitu. Nah, ini kita akan lihat juga bagaimana kemudian jika di head to head kan, diadu dua calon ini, Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, masih juga hasil dari indikator. Ternyata 48,3% memilih Mas Ganjar, kemudian 37,1% masyarakat memilih Mas Anies, Kang. 14,5% memilih tidak tahu dan juga tidak menjawab, Kang Ujang. Ini menarik ya, tapi apapun itu ya di hasil survei, saya memotretnya bahwa ini survei yang objektif dan saya melihat kenapa Anies masih di bawah gitu ya. Lalu kenapa Pak Ganjar unggul? Ya mungkin karena tarikan-tarikan dari partai politiknya itu. PDIP surveinya juga masih tinggi, Nasdem juga cenderung biasa-biasa saja, itu berdampak juga kepada Pak Anies. Oleh karena itu saya melihat ya kalau misalkan Pak Ganjar masih unggul dan itu rasional-rasional saja seandainya Pak Anies masih di bawah. Karena tadi kita memotret dari head to head ini bahwa semua kekuatan capres itu masih harus didongkrak semuanya. Pak Ganjar lebih unggul memang kalau di head to head kan dengan Pak Anies, tetapi tadi tetap angka ini kan angka yang dinamis, bukan harga mati kan, politik bukan matematik. Betul sekali. Mbak Putri selalu akan berubah dengan dinamika. Ya sangat cair. Dinamikanya akan angka-angka ini akan selalu berubah. Baik, Kang Ujang, berikutnya kita lihat yang ketiga, masih hasil survei indikator. Bagaimana kemudian jika Pak Anies dihadapkan dengan Prabowo Subianto? Angkanya 51,2%, ini mencapai 50 plus tadi ya, yang akan bilang 51,2% memilih Prabowo Subianto, 33,5% memberikan suaranya untuk Anies, 13,3% tidak tahu, tidak jawab. Ya tentu ini kan agak jomplang jauh ya antara angka yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan Pak Anies. Saya sih melihat ya kenapa Pak Prabowo sudah lama juga jadi capres sudah 2 kali, sudah banyak dikenal ya kan, lalu juga punya ketua umum partai, jadi Menhan ya, lalu juga banyak bergerak. Ya tentu ini dan sentimen negatif publik kepada Prabowo agak kecil dibandingkan dengan Anies yang sebelumnya mohon maaf kelompok Ganjar itu selalu menyerang Anies gitu loh. Dan ini kan menjadi sebuah kekurangan atau citranya menjadi negatif di mata publik bagi Anies. Oleh karena itu ya kalau Anies ingin mengalahkan Prabowo ya harus tadi ketika sudah berpasangan dengan Cak Imin ya harus kerja keras. Karena bagaimanapun tadi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies agak jauh angkanya, ya kalau mau tadi mengejar ketertinggalan itu ya harus dicari cara-cara atau strategi yang baru, yang memiliki diferensiasi dengan strategi yang lain. Baik, kalau tadi kita sudah melihat Kang dan juga pemirsa itu hasil survei dari indikator, berikutnya kita lihat dari hasil SMRC. Kita melihat survei yang dilakukan, nah ini sama di mana juga melakukan simulasi ketiga capres berhadapan satu dengan yang lainnya. Pak Anies, Pak Ganjar 49 berbanding 32%. Kang Ujang. Hampir sama lah ya. Artinya Pak Ganjar kalau dengan Pak Anies masih unggul gitu kan. Artinya dalam survei apapun dikalkulasikan, katakanlah dihadap-hadapkan, ya selalu Pak Ganjar kalau simulasinya dengan Pak Anies selalu unggul. Selalu unggul. Ya oleh karena itu ini kan mestinya koreksi kan bagi tim-tim Pak Anies untuk bisa lebih maju, untuk bisa mengalahkan Pak Ganjar begitu. Angka yang besar juga, Prabowo Subianto 52% memilih Pak Prabowo, kemudian 30% memilih Anies Baswedan. Sama sepertinya 50+%. Ketika kemudian Prabowo dihadapkan ataupun juga head to head kan dengan Pak Anies Baswedan. Kan? Ya ini tentu tadi ya, saya melihat dua tokoh ini kan basis dukungannya agak mirip, agak sama di bawah itu grassroots. Ya ada kelompok Islam gitu kan. Karena kita tahu dulu Pilkada 2017 sama. Antara Pak Prabowo kan mendukung Pak Anies. Nah, tapi mungkin suara-suara itu didapatkan oleh Pak Prabowo. Itu sehingga Pak Prabowo elektabilitasnya menjadi tinggi, lebih tinggi dari Pak Anies. Ya saya melihat tadi masih punya kesempatan. Jadi Pak Prabowo pun walaupun tinggi ya harus punya punya keinginan untuk naikkan lagi. Ketika kemudian Pak Ganjar kemudian berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto, selisihnya tipis, 44 berbanding dengan 41%, Kang Ujang. Ini kan dua tokoh ini memang kalau disimulasikan selalu beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya, artinya ini akan selalu saling mengalahkan ke depan. Jadi masih ada waktu 6 bulan lagi Mbak Putri untuk bisa saling menaikkan elektabilitas di angka masing-masing. Kita akan lihat siapa yang kayak Valentino Rossi menyalip di tikungan gitu kan. Tapi begitu, Kang Ujang, terima kasih sekali sudah memberikan analisanya dan tentunya pemirsa sajian tadi sekaligus juga menjadi penutup dari Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami juga akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi. Saya Putri Viola dan juga Kang Ujang. Terima kasih Kang sekali lagi. Sama-sama. Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.